Sejumlah pemain keturunan berbondong-bondong mengantri untuk berseragam timnas Indonesia. Para pemain tersebut rela pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sudah menjalani pemusatan latihan. 4 calon kandidat berusia muda berpotensi bakal diambil sumpah setianya dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkum pemain keturunan Indonesia yang berpeluang besar bakal diambil sumpah setianya sebagai berikut. Berani pulang ke Ibu Pertiwi sejak usia dini. PSSI punya mimpi besar menciptakan timnas Indonesia yang sehat di semua kelompok usia. Federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini meniru langkah berani dari Coach Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan ini sempat mengusulkan PSSI mengambil pemain keturunan sejak usia dini. Langkah ini bertujuan untuk membentuk fondasi kuat skuad Garuda di masa yang akan datang. Langkah pertama PSSI adalah menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Pelatih berkepala gundul ini merupakan salah satu orang kepercayaan dari Shin Tae-yong di Timnas Senior. Nantinya Coach Nova bakal dibantu oleh Ahmad Zaki Iskandar yang bertugas sebagai penghubung. Ahmad Zaki mengungkapkan akan memberikan yang terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia menyebut semua kelompok usia saat ini masih dipegang kendali oleh Shin Tae-yong. Ahmad Zaki juga mendapatkan tugas berat untuk menjaga komunikasi dengan semua pelatih agar berjalan baik. Nova Arianto pun langsung mencontek cara Shin Tae-yong memanggil pemain keturunan. Terbaru, ex Persib Bandung ini memanggil 35 pemain di kualifikasi Piala Asia U17. Coach Nova memanggil beberapa pemain keturunan yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Matthew Baker yang baru saja menolak pemanggilan tim nasional Australia. Kemudian Coach Nova juga memanggil salah satu pemain akademi terbaik di klub MLS yakni Lucas Lee. Aidan Julian Bonfani pun gak luput dari pemanggilan membela timnas Indonesia. Nova Arianto juga memanggil Oscar Erwin Lim, Miroslav Fernando hingga Matthew Davis. Sayangnya dari ke-6 nama tersebut Coach Nova mencoret Miroslav Fernando dan Matthew Davis. Pelatih berumur 44 tahun ini merasa kurang puas dengan performa keduanya saat menjalani seleksi. Akan tetapi peluang Fernando dan Davis tetap terbuka lebar pada seleksi yang berikutnya. Aidan Julian Bonfani. Nama pertama yang menjadi pilihan Nova Arianto adalah Aidan Julian Bonfani. Pemain berusia 15 tahun ini dinilai menjadi pemain yang tepat untuk mengisi posisi penjaga gawang. Kehebatannya sudah terbukti saat tampil di berbagai kelompok usia bersama EVV Zirbugia. Dari 24 pertandingan, Aidan berhasil mencatatkan 14 clean sheet sekaligus. Gak cuman itu, sang kiper juga menjadi sosok yang sangat penting untuk skuad Zirbugia. Bagaimana tidak, Aidan berhasil dinobatkan sebagai man of the match sebanyak 12 pertandingan. Aidan juga dikenal sebagai sosok kiper yang sangat jago dalam menepis penalti. Terbukti dirinya sudah menepis 10 tendangan penalti dari 13 pertandingan di Liga Junior. Berkat kehebatannya, Aidan diproyeksikan menjadi kiper masa depan tim nasional Indonesia. Sosoknya yang tinggi menjulang sangat dibutuhkan skuad Garuda saat ini. Meskipun masih berusia belia, tinggi badannya saat ini sudah menyentuh 185 cm. Bahkan Aidan lebih tinggi dari kiper utama tim nasional Indonesia saat ini, yakni Hernando Ari. Hernando sendiri hanya punya postur tubuh sekitar 178 cm. Di sisi lain, peluang Aidan untuk diambil sumpah setianya sangat terrealisasi karena telah memenuhi syarat. Sang kiper punya darah keturunan Indonesia dari sang ibunda yang merupakan orang asli Bandung. Bahkan Aidan gak perlu menjalani proses naturalisasi karena sudah punya paspor Indonesia. Aidan dilaporkan sudah lama ingin membela timnas Indonesia sejak ajang Piala Dunia U17. Matthew Baker. Selanjutnya ada nama Matthew Baker yang sebelumnya berhasil tampil mengagumkan di Timnas Indonesia U16. Timnas Australia sampai ingin membajaknya dari skuad Garuda Muda. Saat itu Federasi Sepak Bola Negeri Kangguru ini memasukkannya ke Timnas Australia U17.
Akan tetapi, Matthew Baker dengan tegas menolak tawaran dari timnas Australia. Pemain Melbourne City U18 itu sudah berkomitmen hanya membela timnas Indonesia. Patriotisme tinggi Matthew Baker sampai dipuji oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Pria 53 tahun ini bangga karena Baker menunjukkan kesetiaannya bersama skuad Garuda Muda. Australia kalah cepat dengan PSSI yang sudah memanggilnya terlebih dulu ke pemusatan latihan. Membela Melbourne City U18, Baker mampu menjalankan perintah sesuai dengan instruksi pelatih. Sang pelatih kerap mengubah posisinya sesuai dengan lawan yang dihadapi. Bek dengan tinggi 172 cm ini sering bermain di posisi bek tengah maupun gelandang. Padahal posisi aslinya adalah bermain sebagai bek sayap kiri. Baker juga punya ketenangan yang luar biasa dan umpan-umpan yang akurat. Namun sayangnya pemain berdarah Batak ini sempat nggak masuk dalam pemusatan latihan timnas U17 di Bali. Alasannya Baker terlambat datang dan dikabarkan baru akan tiba di tanggal 19 Agustus. Beruntung sang pemain bisa diterima kembali dan mengaku sudah nggak sabar untuk membela timnas Indonesia U17. Ocean Erwin Lim. Berikutnya ada nama Ocean Erwin Lim yang sudah mencuri perhatian sejak menjalani seleksi pertama. Sang pemain sebenarnya sudah mencuri perhatian di Piala Dunia U17. Namun sayangnya Bima Sakti mencoretnya karena dianggap nggak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sang pelatih juga menilai Ocean Erwin masih terlalu muda. Setelah itu, pemain kelahiran Jakarta ini lebih memilih fokus mengembangkan kemampuannya di Spanyol. Akhirnya, Ocean Erwin Lim berhasil dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Pemanggilannya ini akan menjadi kesempatan besar bagi Ocean untuk membuktikan skillnya. Apalagi pemain dari FC Cardedu ini pernah meraih gelar pemain terbaik di Spanyol sebanyak 2 kali. Ocean Lim sendiri merupakan pemain jebolan dari Akademi UE Fornells. Pemain kelahiran 2008 ini merupakan sosok yang bisa bermain di berbagai posisi. Sebelumnya, bek dari FC Cardedu ini sendiri memang sudah berbakat dari kecil. Semenjak usia 7 tahun, Ocean Erwin sudah menimba ilmu di Akademi Marseille, Spanyol. Ocean Lim punya kemampuan unik, yakni kedua kakinya yang aktif bermain. Gak heran pemain berumur 16 tahun ini bisa ditempatkan di posisi bek sayap kiri maupun bek sayap kanan. Ocean Erwin mengaku ingin menyerupai Marcelo yang punya kemampuan serupa. Menurut pengakuan sang ayah, pemain kelahiran Jakarta ini pernah bermain menghadapi akademi klub besar. Dirinya mengaku Ocean Lim berkesempatan menghadapi FC Barcelona dan Espanyol. Kegigihannya membela timnas Indonesia mendapatkan acungan jempol dari berbagai pihak. Pasalnya, Ocean Lim rela melewatkan tur pramusim bersama klubnya dan memilih TC di Bali. Miroslav Fernando. Terakhir ada Miroslav Fernando yang berhasil memikat hati Nova Arianto. Pemain kelahiran 2008 ini berposisi sebagai gelandang dan sempat menimba ilmu di Akademi Atletico Madrid. Miroslav sendiri bahkan dikabarkan sempat dilatih oleh Fernando Torres. Terbukti dirinya pernah berfoto bersama legenda Atletico Madrid ini di sebuah kesempatan emas. Nova Arianto memuji habis kualitas passing Miroslav yang cukup piawai. Coach Nova bilang kalau hadirnya sang pemain akan bisa membawa perubahan visi dan misi untuk skuad Garuda. Asisten pelatih tim nasional Indonesia U16 yakni Tommy Haryanto bilang Miroslav merupakan calon bintang masa depan. Namun sayangnya gelandang kelahiran 2008 ini dicoret untuk ASEAN Cup U16 yang lalu. Hal ini terjadi karena Miroslav Fernando sempat terserang penyakit DBD. Nova Arianto mengungkapkan penyakit ini dideritanya karena perbedaan keadaan di Indonesia dan Spanyol. Miroslav Fernando pun memutuskan untuk mengembangkan kemampuannya dari Spanyol. Padahal pemain lulusan Bina Sentra ini masih ingin bermain di Timnas Indonesia U16. Nama Miroslav Fernando juga sudah dikabarkan dicoret Nova Arianto di pemusatan latihan di Bali. Namun belum ada laporan terbaru mengenai alasan pencoretan pemain Akademi Atletico tersebut.
Itulah ulasan pemain keturunan timnas Indonesia yang berbondong-bondong mengantri membela Ibu Pertiwi. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka akan menjadi tumpuan timnas Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.